Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga teman-teman sekalian sehat walafiat. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang demand atau permintaan. Permintaan itu disebabkan oleh dua hal, yaitu konsumen dan barang. Jadi permintaan tersebut berhubungan dengan konsumen. Permintaan adalah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Permintaan terhadap suatu barang dan jasa sangat dipengaruhi oleh konsumen serta kemudahan untuk membeli barang tersebut. Mengapa dikatakan pada tingkat harga atau waktu tertentu? Tingkat harga. Oke, contoh. Pada tahun 1998 dengan uang 5.000 kita dapat membeli mie goreng mendapat 5 bungkus. Tahun 2005 dengan uang 5.000 kita dapat membeli mie goreng 3 bungkus. Dan pada tahun 2019 atau tahun sekarang dengan uang 5.000 kita dapat membeli mie goreng atau mie instan dapat dengan harga 5.000 dapat 2 bungkus. Dan juga pada waktu tertentu. Mengapa dikatakan waktu tertentu? Karena pengeluaran pada bulan Maret dan bulan Agustus jelas berbeda. Mengapa demikian? Karena pada bulan Agustus terdapat hari besar agama Islam, yaitu bulan Ramadan. Jadi, pada bulan Agustus, permintaan konsumen itu lebih tinggi daripada bulan Maret. Oke, dari pengertian permintaan dapat keluarlah yang namanya hukum permintaan. Hukum permintaan yaitu ketika harga naik, maka jumlah barang yang diminta oleh konsumen akan menurun. Begitu juga sebaliknya, ketika harga barang atau jasa turun, maka jumlah barang yang diminta oleh konsumen akan bertambah. Dari hukum permintaan itu, kita dapat melihat bahwa hubungan harga dengan jumlah barang yang diminta yaitu berslop negatif atau berbanding terbalik. Oke. Mengapa dikatakan berslop negatif atau berbanding terbalik? Karena semakin tinggi harga suatu barang, maka permintaan akan menurun. Begitupun sebaliknya, semakin murah harga barang, maka permintaan akan naik. Jadi harga dengan permintaan itu berbanding terbalik. Sampai di sini paham? Baiklah. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan atau demand. Faktornya itu ada 5. Yang pertama, harga barang lain. Yang kedua, selera. Yang ketiga, jumlah penduduk. Yang keempat, anggapan harga. Dan 5, pendapatan. Kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, yaitu harga barang. Untuk harga barang terdapat dua macam, yaitu substitusi atau barang pengganti dan komplementer atau barang pelengkap. Asal katanya dari komplit. Kita bahas dulu barang substitusi atau pengganti. Contohnya, ketika harga beras naik dan masyarakat tidak bisa membelinya, maka masyarakat akan beralih ke jagung. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya jagung itu adalah barang pengganti dari beras. Mengapa demikian? Karena di saat harga beras tinggi dan masyarakat atau konsumen tidak
dapat untuk membelinya, maka ia akan mencari barang pengganti yang bisa mengganti barang tersebut, seperti contohnya beras dan jagung. Yang kedua yaitu komplementer atau pelengkap. Nah, contohnya mobil dengan bensin. Nah, mengapa kita ngambil contoh mobil dengan bensin? Karena mobil dengan bensin merupakan barang yang saling melengkapi. Karena mobil tidak akan dapat beroperasi dengan baik apabila tidak ada bahan bakar. Nah, jadi ketika permintaan terhadap mobil tinggi, maka permintaan terhadap bensin tinggi pula. Begitupun sebaliknya. Nah, oke, selanjutnya kita beralih ke faktor yang kedua, yaitu selera. Di Indonesia ini terdapat berbagai macam suku, ras, bangsa, jadi beragam. Dari keberagaman tersebut, pasti setiap masyarakatnya atau setiap konsumen memiliki selera yang berbeda-beda. Ada yang suka jengkol, ada yang suka mie goreng, dan lain-lain. Ketika selera orang terhadap suatu barang tinggi, maka permintaan orang tersebut akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Contoh, si Doni sangat menyukai pisang. Nah, jadi Doni ini permintaan akan pisang sangatlah tinggi. Begitupun sebaliknya, ketika Doni sudah tidak menyukai pisang, maka Doni permintaan akan pisang akan menurun. Nah, faktor yang ketiga yaitu jumlah penduduk. Jumlah penduduk juga mempengaruhi permintaan suatu barang dalam suatu negara. Ketika penduduk di suatu daerah tersebut tinggi, maka permintaan akan barang dan jasa pasti banyak atau tinggi. Contohnya saja begini. Keluarga A beranggotakan 4 orang dan keluarga B beranggotakan 8 orang. Nah, pertanyaannya, keluarga manakah yang akan banyak pengeluarannya? Sudah pasti keluarga B, karena mempunyai anggota yang lebih banyak daripada anggota A. Jadi permintaan keluarga B akan lebih tinggi daripada permintaan keluarga A. Selanjutnya, faktor yang keempat, yaitu anggapan harga. Yang namanya anggapan, yaitu seperti meramal. Nah, jadi masih belum pasti. Contohnya gini, ketika diramalkan harga barang atau jasa naik bulan depan, maka permintaan barang atau jasa bulan ini akan naik. Begitu juga sebaliknya. Contohnya begini. Jika dianggapkan atau jika diramalkan pada bulan November harga gula itu naik sekitar 30.000, sedangkan pada bulan Oktober harga gula yaitu 20.000, maka permintaan akan gula pada bulan Oktober akan meningkat. Nah, karena untuk mengantisipasi mahalnya gula di bulan November. Begitu pula sebaliknya, jika diramalkan pada bulan November harga gula itu menurun, maka pada bulan ini permintaan dengan gula akan menurun. Nah, karena pada dasarnya konsumen itu memilih yang lebih murah. Yang terakhir itu adalah pendapatan. Nah, mengapa pendapatan juga termasuk dalam faktor yang mempengaruhi permintaan? Di mana ketika pendapatan seseorang tinggi, permintaannya akan barang pasti tinggi juga. Begitu juga sebaliknya ketika pendapatannya rendah. Karena permintaan akan barang orang yang kaya dengan orang yang miskin itu jelas berbeda. Mengapa demikian? Karena orang yang kaya
permintaan akan suatu barang akan lebih tinggi karena ia mempunyai banyak uang. Sedangkan permintaan akan barang orang miskin lebih rendah karena mempunyai uang yang sedikit. Setelah kita menjelaskan tentang faktor-faktor tentang pendapatan, selanjutnya yaitu tentang kurva demand. Kurva demand atau kurva pendapatan. Apa itu kurva pendapatan? Kurva permintaan atau demand adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dan jumlah barang yang diminta. Perubahan pada harga itu sendiri akan menyebabkan pergerakan sepanjang kurva permintaan. Coba kita lihat pada kurva tersebut. Yang garis ke atas yaitu adalah harga, yang ke bawah adalah jumlah atau kualitas. Pada kurva permintaan bergerak dari kiri atas menuju kanan bawah. Saya ulangi lagi. Pada kurva permintaan bergerak dari kiri atas dan menuju kanan bawah. Jadi yang mempengaruhi gerak tidaknya garis miring tersebut yaitu dipengaruhi oleh harga. Seterusnya yaitu apa yang akan terjadi apabila permintaan tinggi. Baik. Maka akan mengakibatkan inflasi pada negara tersebut. Apa itu inflasi? Inflasi merupakan keadaan ekonomi di mana harga barang naik secara terus-menerus selama kurun waktu tertentu. Inflasi ini sering terjadi pada perekonomian negara dengan pertumbuhan pesat. Pertumbuhan pesat seperti di Indonesia, pertumbuhannya akan pesat. Jadi rawan terjadi inflasi. Dan juga kesempatan kerja yang tinggi di sebuah negara menyebabkan tingkat pemasukan masyarakat yang tinggi. Kemampuan daya beli masyarakat yang berlebihan tentu menyebabkan inflasi. Mengapa dapat berlebihan? Karena pendapatan mereka itu juga tinggi pula sehingga menyebabkan inflasi. Di Indonesia, inflasi tersebut terjadi karena permintaan terhadap barang atau jasa relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ketersediaannya. Biasanya terjadi ketika momen-momen tertentu seperti Hari Raya Idul Fitri, Natal, Tahun Baru maupun momen pesta demokrasi. Jadi akibat dari permintaan yang tinggi atau higher demand yaitu terjadinya inflasi. Demikian yang bisa saya dapat jelaskan. Apabila terdapat salah kata maupun salah ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya di sini juga dalam tahap pembelajaran, jadi mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.